Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua akan membahas mengenai sisi negatif atau sisi buruknya dari tinggal di kota Toronto. Gua nggak ada bermaksud mau berpikiran negatif atau berprasangka buruk ataupun tidak mengucap syukur ya bisa tinggal di kota Toronto. Bukan itu maksud gue ya. Tapi gue mau bersikap netral, gue mau bersikap fair, bahwa sebenarnya tinggal dimanapun pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, gue akan tampilkan sisi buruknya dari kota Toronto ini menurut pendapat gue pribadi. Setelah gue tinggal 6 tahun di Greater Toronto Area. Oke, kenapa gue sebut Greater Toronto Area? Karena gue tinggalnya di kota yang namanya Mississauga. Ini adalah kota satelit dari kota Toronto, sekitar 20 km di sebelah barat dari Toronto. Atau misalkan kalau kita di Jakarta, gue tinggal di daerah Serpong lah, bukan di daerah Sudirman, Jakarta gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya guys. Nah, tapi disclaimer dulu ya guys ya, bahwa kembali lagi gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen pendidikan, ataupun agen imigrasi. Banyak sekali yang bertanya ke gue, Bang, boleh kasih tahu nggak agen yang terpercaya untuk berangkat ke Kanada ini siapa? Nah, itu di luar kapasitas gua guys. Karena gua hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang ada di Kanada. Dan gua mau share informasi yang menurut gua itu faktual, yang nyata, yang sesuai dengan peraturan di Kanada, supaya kalian semua yang menonton video gua itu tidak mudah tertipu oleh agen abal-abal. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Oke, kembali lagi guys, jika kalian merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam unek-unek kalian bisa IG gua ya, opini_Darwin, atau tulis komentar di bawah ini. Jika ada beberapa pertanyaan yang menurut gua menarik, gua akan coba jawab dalam bentuk video. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ke teman-teman yang lain ya. Oke guys, poin yang pertama, menurut gua sisi negatif dari kota Toronto itu ialah harga rumah yang super mahal. Setelah gue tinggal di sini 6 tahun ya, gue berasa banget bahwa harga rumah di sini itu naik terus ya. Bener, ini berdasarkan pengamatan gue. Ketika gue landing di sini di Desember 2015 atau awal 2016, itu pasaran harga kondo atau apartemen di Mississauga aja ya, ini bukan di downtown Toronto. Itu yang 2 kamar itu masih sekitar 200 sampai dengan 250 ribu kita masih bisa dapat. Kalau yang gedungnya baru itu masih pasarannya di sekitar 300 ribu dolar. Itu berapa tuh? 300 ribu dolar Kanada dikali 11 ribu sekitar 3M ya. Nah, sekarang ini guys ya, di pertengahan tahun 2022 pasaran harganya ini katanya sudah mulai menurun ya, karena suku bunga dinaikkan. Itu aja masih di 650 ribu sampai 700 ribu kalau yang gedungnya gedung tua. Kalau gedungnya yang baru itu di 800 ribuan atau sekitar berapa tuh? 8 miliar rupiah. Nah, itu baru apartemen guys. Kalau kalian pengen tinggal di rumah yang landed house, siapin sekitar 900 sampai dengan 1 juta dolar. Itu juga yang ukurannya kecil atau di sini dibilangnya townhouse. Nah, itu sudah berapa duit tuh? Sudah 11 miliar ya. Jadinya rasanya berat banget. Beda banget dengan di Alberta ya. Kalau kalian nonton beberapa video YouTuber Indonesia yang ada di Alberta, di Edmonton atau Calgary, itu harga rumah masih di sekitar 400 ribu, 500 ribuan udah dapet rumah yang landed house atau rumah yang di atas tanah dan kondisinya cukup gres alias masih cukup baru. Jadinya perbandingan harganya itu jomplang banget guys antara Toronto dengan Edmonton atau Calgary. Nah, itu kata orang-orang lain, banyak yang bilang Toronto aja belum semahal Vancouver. Jadinya gue gak kebayang kalau di Vancouver itu harga rumah jauh lebih mahal lagi. Lalu yang kedua itu ialah berkaitan dengan transportasi guys. Memang sih banyak yang bilang Toronto ini kotanya cukup baik dari segi public transportnya. Ada LRT ya, ada kereta bawah tanah, di sini dibilangnya subway. Lalu ada juga bis dan juga ada streetcar atau istilah bahasa Indonesianya itu tram. Nah, jadi cukup bagus ya untuk public transportnya. Tapi kalau bicara mengenai transportasi, akan nyaman jika memang kalau kita tinggal di downtown Toronto.
Nah, karena tadi ada optionnya tadi ya, bisa naik subway, bisa naik LRT, ataupun bisa naik bis. Tapi kalau kita tinggalnya di sekitar Toronto, atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu Greater Toronto Area. Nah, kalau kita kerjanya kita di downtown Toronto, lalu tinggalnya di Mississauga gitu. Nah, itu yang nggak enak guys, karena public transportnya nggak integrasi antara Mississauga dengan Toronto. Nah, jadinya banyakan dari kita itu lebih prefer untuk menyetir. Nah, kalau menyetir itu di sini itu juga macet guys, sama dengan seperti di Indonesia. Memang sih macetnya tuh nggak separah seperti di Jakarta ya. Nempel-nempelnya tuh udah bener-bener nempel dan juga banyak motor berkeliweran. Di sini memang macetnya masih lebih teratur. Tapi kalau kita sudah tinggal di sini bertahun-tahun, kita mulai terbiasa dengan macetnya di sini dan akhirnya kita mulai mengeluh nih. Aduh, ternyata macet juga ya di sini. Lalu sisi yang ketiga itu bicara mengenai keramah tamahan orang-orang di Toronto ya. Nah, terutama kalau kita lagi jalan-jalan di downtown Toronto. Tapi ini kembali lagi personal ya. Ini menurut opini gue secara pribadi. Menurut gue tuh kalau orang-orang di Toronto itu nggak seramah seperti orang-orang kalau yang di daerah pinggiran guys. Nah, kenapa? Jadi gue pengalaman beberapa kali ya ketika gue pergi ke downtown Toronto. Nah, waktu itu gue lagi bingung kan, gue kebetulan lagi naik bis namanya Go Bus dari Mississauga ke Toronto. Nah, ketika sudah di Torontonya, gue mau pulang lagi dong ke Mississauga. Nah, gue kan lagi bingung tuh nomor bisnya harus nomor berapa. Nah, gue bingung mau nanya siapa. Gue ketok-ketok salah satu supir bis yang lagi parkir. Nah, ketika gue ketok-ketok, gue tanya bisnya nomor berapa yang ke Mississauga. Wah, dia malah galak banget ya, marah banget. Nah, memang sih kita nggak boleh stereotyping ya. Mungkin dia lagi bad mood atau apa. Cuman menurut gue ya namanya sebagai seorang supir ya, memang sudah menjadi tugas dia, tanggung jawab dia jika ada yang bertanya kepada dia untuk memberikan informasi dengan baik, menjawab dengan sopan gitu ya. Lalu yang kedua juga pengalaman ketika dulu lagi sepedahan. Nah, sepedahannya itu di park yang namanya, gua lupa ya, namanya Tommy Thompson Park ya kalau nggak salah ya. Itu di Toronto juga. Nah, itu banyak anak muda yang sepedahan di situ. Jadinya mereka tuh sepedahannya cepat. Sedangkan gua waktu itu bawa anak gua ya. Jadinya kita sepedanya rada pelan. Nah, bentar-bentar di kring gitu ya. Mereka pada ngomongnya dengan kata-kata yang kasar, kalian terlalu pelan gitu ya. Nah, menurut gua ini kan namanya juga sepedahan untuk rekreasi ya, nggak harus selalu balapan gitu ya. Jadinya gue merasa, aduh, ini orang-orang pada individualis atau egois banget sih gitu ya. Nah, lalu yang ketiga juga pernah beberapa kali ketika gue makan di restoran di downtown Toronto ya, waiternya itu kurang ramah menurut gue. Nah, beda banget ketika di summer 2022 ini kemarin gue sempet jalan-jalan ke Ottawa. Wah, menurut gue orang-orang di Ottawa tuh masih jauh lebih ramah gitu ya dibandingkan dengan Toronto. Ya sama aja lah kalian ya, mungkin kalau di Jakarta dibandingkan dengan di Jogja gitu kan. Di Jakarta orangnya lebih ngomongnya lo gua lo, siapa gue gitu kan. Nah, kalau di Jogja kan lebih halus ya, hospitality-nya tuh lebih berasa gitu. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pekerjaan guys. Seperti kita ketahui, Toronto itu adalah kota terbesar di Kanada. Greater Toronto Area itu jumlah penduduknya itu 5 juta jiwa. Dan di downtown Toronto itu ada Toronto Stock Exchange atau seperti Bursa Efek Jakartanya lah. Jadinya ini merupakan pusat bisnis. Nah, efeknya itu semua orang itu ingin tinggal di Toronto, kerja di Toronto. Akhirnya persaingan kerja itu menjadi begitu ketat di Toronto. Tapi yang gue dengar-dengar itu kalau kita tinggalnya di daerah yang lebih pinggir-pinggir, persaingan kerjanya itu nggak seketat di Toronto. Cukup wajar sih semua orang pengen kerja di Toronto ya. Karena selain perusahaan-perusahaan gede itu banyak headquarternya di Toronto, ya fasilitasnya itu cukup lengkap di Toronto. Public transportnya bagus, restoran banyak, hiburan juga banyak. Jadinya wajar orang pada pengen ngumpul di Toronto ya. Tapi sisi negatifnya jadinya persaingan kerja begitu ketat di Toronto ini guys. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan weather. Berkaitan dengan weather itu kalau kita mendengar kata Kanada udah pasti dengarnya apa? Dingin ya di sini ya. Dan memang guys, bener dingin banget di sini di Kanada ya.
Nah, cuman banyak yang bilang ya ke gua ya, beberapa orang yang pernah tinggal di Edmonton lalu pindah ke Toronto. Katanya Toronto itu kalau winter memang minusnya itu nggak setinggi di Edmonton atau Calgary guys. Tapi secara anginnya itu lebih menusuk, lebih kenceng. Nah, seperti yang kalian ketahui guys, kalau lagi musim dingin ya, sebenarnya ya memang sih minus itu cukup berpengaruh. Tapi bukan soal minusnya saja, tapi bicara mengenai wind chill atau anginnya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di Toronto itu, wah hari ini minus 5. Tapi feels like-nya itu bisa feels like seperti minus 15 gitu. Karena kenapa? Anginnya lagi kenceng banget. Nah ini kalau anginnya lagi kenceng banget itu nggak enak banget guys. Kenapa? Karena itu nusuk sampai tulang. Jadi kita benar-benar harus buckle up ya, harus wrap up gitu tubuh kita dengan baju yang benar-benar hangat. Kalau enggak nanti kita bisa hipotermia ya. Nah ini mungkin salah satu sisi negatif juga nih dari tinggal di Toronto. Nah jadi beberapa poin yang tadi gue sebutkan itu yang menurut gue secara pribadi ialah sisi negatif dari tinggal di Toronto selama ini ya, berdasarkan pemikiran gue pribadi guys. Nah jika di antara kalian ada yang sudah tinggal di Toronto atau pernah tinggal di Kanada, lalu menganggap bahwa komentar gue ini kurang lengkap atau ada yang salah ataupun ingin menambahkan, silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini ya. Dalam video berikutnya nanti gue akan share mengenai sisi positifnya juga kalau tinggal di Toronto. Nggak selalu ada sisi negatifnya ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!